Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Rizky Amalia dengan NIM 212111271 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, tentunya pada pertemuan kedua mata kuliah Fikih Siyasah, kita akan belajar bareng mengenai kategori hukum dalam Islam yang mencakup apa itu syariah, fikih, dan hukum Islam, serta kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam itu bagaimana. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Jadi kategori hukum dalam Islam yang pertama adalah syariah. Syariah di sini berarti jalan setapak atau tempat yang harus ditempuh dan dapat diartikan sebagai jalan atau tempat mengalirnya air sungai yang dapat membersihkan jiwa. Maksudnya, jalan terang yang menuntun manusia pada keselamatan. Jadi gini, ketika ada orang yang mengikuti syariah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menempuh jalan yang dapat membersihkan jiwanya. Kemudian, syariah ini termasuk hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Hal ini mengandung aturan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang berhubungan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf atau subjek hukum. Dapat berupa perintah untuk melakukan suatu perbuatan, pemilihan atau menentukan sesuatu sebagai syarat sebab maupun penghalang. Selain itu, syariah juga berisi tentang keyakinan atau keimanan. Jadi syariah itu identik dengan agama. Sehingga adanya syariah itu ditetapkan agar hukum dan aturannya dapat diikuti dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Hal ini berarti ketentuan tersebut tidak dapat diubah atau diganti. Selanjutnya, fikih. Apa itu fikih? Fikih berasal dari kata faqaha yafqahu fiqhan yang artinya faham yang mendalam. Faham yang mendalam ini maksudnya kita mengetahui batinnya sampai pada kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Fikih disebut juga dengan hukum Islam yang identik dengan logika atau penalaran kreatif dan merupakan bagian dari ilmu syariah. Kemudian, fikih juga dapat diartikan sebagai ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah dan digali dari dalil-dalilnya yang rinci atau tafsili oleh para ulama atau mujtahidin. Dari gambaran di atas sudah jelas bahwa fikih siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariah yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Jadi membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Oke, kemudian hukum Islam. Hukum Islam itu sebenarnya tidak ditemukan di dalam Al-Quran, hadis maupun literatur dalam Islam. Akan tetapi dimunculkan oleh orientalis atau tokoh barat dalam arti Islamic law, kemudian diterjemahkan menjadi hukum Islam. Jadi yang ditemukan di dalam Al-Quran itu adalah hukmullah, tidak hukum Islam atau bukan hukum Islam. Kemudian hukum Islam itu termasuk hukum yang sudah diterima di masyarakat karena sudah disepakati bersama. Jadi hukum Islam itu seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku maupun mengikat masyarakat untuk mengatur kehidupan setiap umat manusia, setiap umat muslim atau manusia di setiap aspeknya. Dari penjelasan tersebut, fikih dan hukum Islam itu mempunyai perbedaan jadinya, yakni fikih itu tidak mengikat, tetapi hukum Islam itu kekuatannya sudah mengikat. Ringkasnya, hukum Islam itu hukum positif atau fikih yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam arti menjadi aturan negara yang tertulis. Kita lanjut ya. Oke, setelah kita membahas kategori hukum dalam Islam, selanjutnya kita juga harus tahu kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Sebelum kita masuk materi tersebut, terlebih dahulu kita harus tahu pembagian hukum Islam secara sistematis.
Jadi secara global, hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya atau ibadah, serta hukum yang mengatur hubungan antara sama manusia dan masalah-masalah keduniaan secara umum atau muamalah. Jadi kalau ibadah itu diatur setelah manusia mengenal dan meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam pengakuan dua kalimat syahadat. Jadi tata cara manusia menghadap kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya muamalah, yakni karena manusia sebagai makhluk sosial, maka mereka akan saling berhubungan atau membutuhkan. Jadi tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian akan menimbulkan tindakan kriminal seperti pencurian, pembunuhan, perampokan. Dari hal-hal tersebut maka dibentuklah peradilan karena adanya gugatan atau adanya sebuah gugatan. Jadi menurut penjelasan tersebut, ibadah itu tadi ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Karena apa? Karena mengandung tata cara manusia menghadap kepadanya atau kepada Allah. Kemudian untuk muamalah itu terdapat jual beli, perjanjian, utang piutang, sewa menyewa, perang, jenazah atau pidana, hukum peradilan atau murafaah, damai dan jihad, perkawinan atau munakahat, akhlak atau adab. Intinya, sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, yang artinya ingin berhubungan dengan lawan jenisnya. Ya, ini masuk ke perkawinan. Jadi tadi dimulai dari manusia itu saling berhubungan. Nah, itu pasti akan terjalin hubungan atau adanya transaksi jual beli seperti perjanjian, utang piutang, sewa menyewa. Kemudian akan terjadi perselisihan karena adanya hubungan tersebut, itu masuk ke dalam perang. Kemudian nanti adanya gugatan, itu nanti masuk ke pidana. Maka dibentuklah peradilan atau murafaah tadi. Dan dengan peradilan tersebut mungkin akan terjadi perdamaian. Setelah itu manusia kan tidak bisa hidup sendiri, jadi mereka harus berpasang-pasangan. Maka itu termasuk ke dalam perkawinan atau munakahat. Oke. Dari sistematika tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih siasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Jadi, bagaimana ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam? Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam juga akan sulit terjamin keberlakuannya. Sehingga untuk masalah ibadah itu tidak terlalu banyak campur tangan dari siasah. Tetapi untuk masalah kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fikih siasah. Sehingga sudah dipastikan fikih siasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik. Pemerintah membutuhkan siasah syariah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, maka umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki juga. Fikih siasah ini juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.